Dunia peradilan kembali jadi sorotan publik. Lagi-lagi hakim yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan justru terlibat kasus suap. Modusnya hampir sama dengan perkara sebelumnya, mengatur penanganan perkara di pengadilan dengan imbalan uang. Separah apa mafia peradilan di negeri ini di tengah wacana Presiden Prabowo yang akan menaikkan gaji para hakim. Setelah menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung menambah 3 tersangka baru di kasus suap hakim yang memberikan vonis lepas di kasus ekspor CPO atau minyak goreng. Ketiga hakim ini diduga turut menikmati uang 60 miliar rupiah yang diberikan 3 korporasi sawit sebagai imbalan atas putusan lepas. Bahwa ketika hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselat, dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus diputus konselat oleh Majelis Hakim. Juyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif, 3 hakim memutus lepas kasus korupsi ekspor minyak goreng. Padahal dalam tuntutan jaksa, 3 perusahaan dituntut membayar uang pengganti masing-masing PT Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, PT Permata Hijau Group 937 miliar rupiah, dan Musim Mas Group sebesar 4,8 triliun rupiah. Tapi ketiga hakim menyatakan perbuatan tersebut bukan tindakan pidana. Mahkamah Agung memberhentikan sementara para hakim dan panitera yang terlibat perkara suap putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Dalam setahun terakhir, sudah banyak kasus suap yang menjerat hakim. Pakar hukum bilang kasus suap dan gratifikasi kepada hakim bisa terus berulang selama pengawasan hakim kurang dan hukuman masih ringan. Jadi kita berharap sistem pengawasan atau desain pengawasan di internal Mahkamah Agung itu tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga secara eksternal ya. Tentu saja dengan melibatkan publik. Itu yang kita maksud dengan pengawasan secara eksternal. Tentu punya syarat bahwa syarat-syarat pengawasan eksternal oleh publik itu juga harus menyajikan data secara terbuka dan transparan. Kalau nggak ada data yang terbuka dan transparan, apa yang hendak diawasi oleh publik? Kan itu pertanyaannya. Nah, terakhir di hilirnya, bagian penting juga menurut saya, kalau ingin kemudian menyelesaikan masalah ini, maka proses penjatuhan sanksi terhadap hakim-hakim yang melakukan tindak pidana korupsi itu juga harus dilakukan ya secara serius dengan memperberat hukumannya gitu ya. Kalau kemudian hukuman para hakim yang melakukan tindak pidana korupsi juga terlalu rendah, ya tidak akan ada efek jerah kan, tidak akan ada deterrent effect, dan yakin saja perkara-perkara seperti ini akan terus berulang di kemudian hari gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo sempat memberikan perhatian serius untuk hakim. Saat sebelum dilantik jadi presiden, Prabowo akan menaikkan gaji para hakim agar para hakim tidak mudah disuap. Kita dengarkan lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya. Lalu apakah dengan menaikkan gaji hakim bisa jadi solusi mafia peradilan bisa hilang di negeri ini? Ya, kalau ada semacam asumsi bahwa gaji yang besar akan mengurangi tindak pidana korupsi, saya pikir faktanya itu justru menjadi anomali ya. Bukankah sekarang tunjangan para hakim juga sudah cukup besar? Kalau misalnya kita baca baik-baik di dalam PP 44 2024, hakim-hakim di tingkat pengadilan pertama dan tingkat banding itu cukup besar tuh tunjangannya. 15 sampai 50 juta bahkan.
Kalau misalnya Ketua PN Jakarta Selatan itu bahkan dia mendapatkan tunjangan sampai 56 juta, itu cukup besar. Belum misalnya di tingkat Mahkamah Agung dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan PP 55 tahun 2014, itu bisa sampai 77 juta. Jadi artinya kalau bicara soal gaji dan tunjangan, ya sekarang sudah cukup besar. Ternyata kalau kita bandingkan dengan gaji itu, tingkat hakim-hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi juga masih cukup besar gitu. Jadi bukan itu inti masalahnya menurut saya. Jadi kalau kemudian Prabowo bahkan atau Presiden bahkan menyampaikan akan menaikkan gaji-gaji hakim untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, saya pikir itu cara pandang yang keliru. Hakim layaknya disebut sebagai tangan Tuhan dalam menegakkan keadilan. Maka dari itu, hakim disebut yang mulia di ruang sidang. Tapi jika hakim menerima suap dan gratifikasi, masih layakkah disebut sebagai tangan Tuhan? Saya Zakir Ahmad pamit. Terima kasih, sampai jumpa.